Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi di sini kita membahas tentang sumber belajar, materi teknologi pembelajaran. Sebelum lanjut, kenalkan nama saya Andini Safira, kelas B dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Tadulako angkatan 2022. Dan perkenalkan juga teman saya dari kelompok 3 ada Elizabeth, Andriani Pramesti Putri, dan Rahmianda. Jadi pertama kita membahas apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar pada dasarnya suatu kegiatan atau proses yang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kita di sekolah akan belajar mengenai banyak hal, ada banyak sumber belajar yang akan kita pelajari. Sebab sumber belajar terdapat di mana saja dan beragam jenisnya. Next, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar? Sumber belajar sendiri merupakan komponen penting dalam meningkatkan proses pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik baik secara individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan kemudahan belajar dan juga mempermudah dalam mencapai tujuan belajar. Lanjut, di sini ada sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Prastowo pada tahun 2015. Menurut beliau, semua sumber belajar yang mungkin dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi perilaku belajar. Sedangkan menurut Yusuf pada tahun 2010, sumber belajar adalah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Nah, kalau menurut kalian apa nih sumber belajar? Tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk sumber belajar. Sumber belajar sendiri itu dibedakan menjadi 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pesan. Pesan yang dimaksud adalah yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran atau pesan yang dikeluarkan lembaga resmi seperti pemerintah. Ada pula bahan ajar seperti dongeng, cerita rakyat. Nah, kita bisa belajar dari berbagai macam jenis sumber belajar. Yang kedua ada orang atau manusia. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Namun, secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Yang kedua, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, instruktur, dan konselor. Yang ketiga, bahan. Bahan yang dimaksud merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti halnya buku paket, modul, komik, program video, atau film. Jadi kita bisa memanfaatkan jenis-jenis sumber belajar tersebut. Lanjut, yang keempat, alat. Alat adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras yang mencakup multimedia proyektor, slide proyektor, film, dan sebagainya. Atau yang biasanya juga kita dengarkan dari radio ataupun TV. Ada pula yang kelima, teknik. Teknik yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya ceramah, permainan, simulasi, wawancara, serta observasi. Baik, yang keenam ada latar. Latar biasanya disebut juga dengan lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan di ruang kelas, kebun sekolah, lapangan sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Jadi kita bisa belajar dari macam-macam tempat seperti itu.
Kalau kalian lebih suka belajar di mana nih? Apa sih manfaat dari sumber belajar? Jadi, banyak sekali manfaat dari sumber belajar ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan membantu pendidik untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan efektif, serta mengurangi beban pendidik dalam penyajian informasi, sehingga lebih banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar. Yang kedua, menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas, dan konkret, agar meningkatkan pemantapan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan manusia. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dengan jalan merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis, serta mengembangkan bahan pembelajaran melalui upaya penelitian terlebih dahulu. Nah, kali ini kita membahas apa saja kriteria dalam memilih sumber belajar. Yang perlu kita perhatikan dalam memilih sumber belajar, yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya, ada sejumlah tujuan yang ingin kita capai. Dengan menggunakan sumber belajar akan menimbulkan motivasi pembelajaran lebih baik dan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Yang kedua ada fleksibel atau luas. Jadi maksudnya sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Lanjut, yang ketiga, praktis dan sederhana. Sumber belajar harus praktis, mudah dibawa, sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhkan tenaga terampil yang khusus. Yang keempat, mudah didapat. Sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkannya. Lanjut, yang kelima, ekonomis. Sumber belajar dipilih harus murah tapi tidak murahan. Pemilihan sumber belajar mempertimbangkan jumlah orang yang akan menggunakan, lama pemakaian, langka tidaknya peristiwa itu terjadi, dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan. Kita dapat simpulkan dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi bahwa sumber belajar merupakan sebuah sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Adapun sumber tersebut bisa berupa orang atau seorang pendidik, data yang berupa bahan atau materi belajar, ada lingkungan atau tempat berlangsungnya pembelajaran, serta metode yang berarti cara atau teknik yang digunakan seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Dan ada pula media. Media ini berupa alat yang dapat digunakan seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi, sumber belajar membantu pendidik dalam memproduktivitas pendidikan dan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Itu saja pemaparan dari kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you teman-teman.